Stambuk A 24120018, kelas B kelompok 2 program studi pendidikan fisika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 8, yaitu pendulum amplitudo besar. Mari kita simak penjelasannya berikut. Baiklah, pada percobaan ini, yaitu percobaan 8 mengenai pendulum amplitudo besar, saya akan pertama-tama menjelaskan tujuan dari percobaan ini. Jadi, tujuan dari percobaan ini yaitu ada 5. Yang pertama, menyelidiki periode, perpindahan sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut, dan pendulum pada amplitudo osilasi. Kedua, menganalisis kurva perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut terhadap waktu. Yang ketiga, menyelidiki perbedaan dari gerak sinusoida atau gerak peredam antara osilasi amplitudo besar dan kecil. Yang keempat, menentukan besar periode amplitudo dengan sudut yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, membandingkan antara osilasi amplitudo kecil dan besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Jadi, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini ada 7. Yang pertama yaitu pendulum bermassa. Pendulum bermassa ini berfungsi sebagai benda yang akan digunakan dalam percobaan ini, atau benda yang akan diuji pada percobaan ini. Yang kedua, katrol berfungsi untuk mengangkat beban. Yang ketiga, sensor gerak rotasi berfungsi untuk mendeteksi gerak rotasi. Yang keempat, statif berfungsi sebagai tiang penyangga. Yang kelima, 850 universal interface berfungsi sebagai penghubung antara mesin sensor dengan perangkat lunak atau Pasco-Shapton. Yang keenam, Pasco-Shapton berfungsi untuk menampilkan data hasil praktikum yang berupa grafik beserta dengan nilainya. Dan yang terakhir yaitu yang ke-7, busur derajat. Busur derajat ini berfungsi untuk mengukur sudut dari suatu benda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar teori dari percobaan ini. Jadi, sebelumnya mungkin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan gerak pendulum? Jadi, gerak pendulum itu merupakan gerak harmonis sederhana yang hanya jika amplitudo gerakannya kecil. Ayunan matematis dari suatu pendulum biasanya dilakukan dengan sudut simpangan yang sangat kecil. Hal ini dilakukan untuk menghindari turbulence setelah bandul tersebut dilepaskan. Turbulence ini terjadi karena adanya friction force antara ayunan matematis dengan udara di sekitarnya, sehingga untuk menghindari dilakukannya dengan sudut simpangan yang sangat kecil. Dengan demikian, karena ayunan tersebut dilakukan dengan sudut yang sangat kecil, maka amplitudonya juga sangat kecil. Untuk mendapatkan amplitudo yang besar, untuk memperhatikan variabel-variabel pengguna selama ayunan, maka harus dicoba dengan sudut simpangan yang sangat besar pula. Nah, penerapan hukum 2 Newton ini tidak hanya berlaku pada gerak linear yang menimbulkan gerak translasi, tapi juga dapat berlaku pada gerak melingkar yang akan menimbulkan gerak rotasi. Salah satu pengembangan penerapan dari gerak suatu benda adalah
gerak pada bandul atau ayunan sederhana. Periode pendulum fisik dinyatakan sebagai T0 sama dengan 2V akar I per M kali G kali D. Untuk amplitudo kecil, kesalahan kurang dari 1% pada 200. I adalah inersia rotasi pendulum. M adalah massa total pendulum.